Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 12. Pembahasan terkait Perkemenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan ayat 1, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Ayat kedua, keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunnya. Ayat ketiga, tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Ayat ketiga, 4, tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Ayat kelima, tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. Ayat ke-6, dokter atau dokter gigi adalah dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ayat ke-7, pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak-anak menurut peraturan perundang-undang atau pernah menikah, tidak mengalami kemunduran perkembangan atau retardasi atau mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Pasal 2, persetujuan dan penjelasan. Ayat 1, semua tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Ayat kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Ayat ketiga, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan. Pasal ketiga, ayat 1, setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Ayat kedua, tindakan kedokteran yang tidak termaksud dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dengan persetujuan lisan. Ayat ketiga, persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu. Ayat 4, dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis. Pasal 4 ayat 1, dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Ayat kedua, keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik. Ayat ketiga, dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan segera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat. Pasal 5 ayat 1, persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Pasal kedua, pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara tertulis
oleh yang memberi persetujuan. Ayat ketiga, segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan. Pasal 6, pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Pasal 7, penjelasan ayat 1, penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. Ayat 2, dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Ayat ketiga, penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya mencakup A. Diagnosa dan tata cara tindakan kedokteran. B. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan. C. Alternatif tindakan lain dan risikonya. D. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Dan E. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. F. Perkiraan pembiayaan. Pasal 8 ayat 1, penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dalam meliputi A. Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut. B. Diagnosis penyakit atau dalam hal belum dapat ditegakkan maka sekurang-kurangnya diagnosis kria dan diagnosis banding. C. Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukan tindakan kedokteran. D. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan. 2. Penjelasan tentang tindakan di kedokteran yang dilakukan meliputi A. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, maupun rehabilitatif. B. Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. C. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang dirancangkan. D. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan. E. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya. Tiga, penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan kecuali A. Risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum. B. Risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan. C. Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. 4. Penjelasan tentang prognosis meliputi A. Prognosis tentang hidup matinya. B. Prognosis tentang fungsinya. C. Prognosis tentang kesembuhan. Pasal 9 ayat 1, penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Ayat 2, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan memberi penjelasan dan penerima penjelasan. Ayat ketiga, dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapat merugikan
kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi. Pasal 10 ayat 1, penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya. Ayat 2, dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten. Ayat ketiga, tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Ayat keempat, tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien. Pasal 11 ayat 1, dalam hal terhadap indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan. Pasal 2, penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dasar daripada persetujuan. Pasal 12 ayat 1, perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Ayat 2, setelah perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga. Pasal 13, yang berhak memberikan persetujuan. Ayat 1, persetujuan diberikan oleh pasien yang komplain atau keluarga terdekat. Ayat kedua, penilaian terhadap kompetensi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sebelum tindakan kedokteran dilakukan. Ayat ketiga, dalam hal terdapat keraguan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya, dokter atau dokter gigi dapat melakukan permintaan persetujuan ulang. Pasal 14, ketentuan pada situasi khusus. Ayat 1, tindakan penghentian atau penundaan bantuan hidup. Ayat kedua, persetujuan penghentian atau penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan. Ayat ketiga, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan secara tertulis. Pasal 15, dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah di mana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan. Pasal 16, penolakan tindakan kedokteran. Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Ayat 2, penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara tertulis. Ayat ketiga, akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tanggung jawab pasien. Ayat keempat, penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien. Pasal 17, tanggung jawab. Yang pertama, pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran. Kedua, sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Pasal 18, pembinaan dan pengawasan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kedua,
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pasal 19 ayat 1, dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kedua, tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan surat izin praktek. Pasal 20, ketentuan penutup. Pada saat peraturan Perkemenkes ini mulai berlaku, maka peraturan Menteri Kesehatan nomor 585 Kemenkes per 1X 1989 tentang persetujuan tindakan medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 21, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatnya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.